Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini dengan saya Meitia Putri Pratiwi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi himpunan. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing ya dengan materi himpunan ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang himpunan dan irisan pada himpunan. Coba kalian tahu tidak apa tentang himpunan? Apa yang dimaksud dengan himpunan dan irisan pada himpunan? Nah, himpunan adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, jadi himpunan itu adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas. Nah, sebagai contohnya, kita ibaratkan dengan hewan. Hewan berkaki empat. Nah, himpunan hewan berkaki empat. Himpunan hewan berkaki empat itu ada gajah, ada sapi, ada kucing. Nah, itu disebut dengan himpunan. Kenapa? Karena itu bisa didefinisikan dengan jelas. Oke, kalau himpunan hewan berkaki dua, itu kan ada ayam, ada bebek. Nah, itu pun disebut dengan himpunan, yaitu himpunan hewan berkaki dua. Jadi, yang dinamakan dengan himpunan itu adalah yang bisa didefinisikan secara jelas. Jadi, dari pemahaman seseorang satu dan seorang yang dua itu sama. Jadi, antara seorang yang satu, orang yang dua itu sama. Tidak mungkin orang yang satu menjawab bahwa himpunan hewan yang berkaki empat itu ada katak misalnya, ada kucing, ada ayam misalnya. Itu tidak mungkin ya. Kalau misalkan sapi, kucing itu kan hewan berkaki empat. Otomatis orang yang menjawab tentang hewan-hewan berkaki empat mungkin sama ya jawabannya. Tidak mungkin ayam hewan berkaki empat. Itu tidak mungkin. Jadi itu bisa didefinisikan secara jelas. Dan itu termasuk ke dalam himpunan. Contohnya kalau misalkan yang bukan himpunan itu seperti apa sih? Yang tidak termasuk ke dalam himpunan itu seperti apa sih? Yang tidak termasuk ke dalam himpunan itu contohnya himpunan laki-laki yang memiliki tinggi 155. Misalnya itu bisa disebut dengan himpunan tidak? Oh, itu tidak disebut dengan himpunan karena ketika kalian bertanya ke si A dan ke si B itu pasti jawabannya berbeda. Kenapa? Karena mereka mungkin menurut si A yang laki-laki yang memiliki tinggi 155 itu misalnya ini dan ini. Ketika bertanya ke si B, mungkin jawabannya beda lagi. Nah, itu tidak termasuk ke dalam himpunan karena tidak bisa didefinisikan secara jelas dan semua orang sama gitu jawabannya. Nah, jadi secara singkatnya, himpunan itu adalah kumpulan objek yang bisa didefinisikan secara jelas dan opini-opini atau pendapat-pendapat dari seseorang atau orang lain itu pun sama gitu, jawabannya itu satu, jadi dapat didefinisikan secara jelas. Oke, nah lalu apa sih Bu dengan irisan pada himpunan? Kan tadi kita sudah berbicara nih tentang himpunan, bahwa himpunan itu adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, lalu sekarang apa sih yang disebut dengan irisan pada himpunan? Kita kan tadi sudah belajar tentang himpunannya nih. Himpunan adalah kumpulannya. Nah, sekarang irisan pada kumpulan objek tersebut. Nah, yang disebut dengan irisan pada himpunan adalah sebuah himpunan yang anggotanya merupakan anggota persekutuan dari dua himpunan. Misal nih, himpunan si A dan himpunan si B. Itu jadi anggota persekutuan, anggota yang samanya. Anggota yang sama dari himpunan A dan anggota yang sama dari himpunan B. Misal nih, himpunan A. Himpunan A itu misalnya himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real. Himpunan bilangan A, yang A itu misalnya ada 2, 3, 5, 10. 2, 3, 5, 10. Dan di B ada
2, 10, 15. Berarti irisan pada himpunan A dan B itu adalah 2 dan 10. Karena di masing-masing di himpunan A dan di himpunan B, mereka memiliki anggota yang sama. Nah, itu yang dinamakan dengan irisan pada himpunan. Nah, dan dinyatakan juga dengan A irisan B, lambangnya seperti ini. A irisan B sama dengan X, di mana X, A, dan X irisan B. Jadi, bukan irisan, berarti A irisan B sama dengan X, di mana X anggota A dan X anggota B. Nah, ini lambangnya ya. Ini lambangnya dinyatakan dengan A irisan B adalah X, di mana X anggota A dan X anggota B. Oke, sampai sini jelas ya? Nah, oke, biar lebih jelas, saya kasih contoh soal nih. Saya kasih contoh soal ya. Ini himpunan bilangan real. Ini termasuk ke dalam himpunan bilangan real. Diketahui A sama dengan memiliki anggotanya 4, 5, dan 6. Dan B memiliki anggotanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, seperti ini ya. Kita pisahkan nih himpunan A dan himpunan B. Kita pisahkan. Nah, menjadi seperti ini ya. Kalian bisa lihat di sini. Di sini ini adalah himpunan A dan himpunan B. Di sini ada 4, 5, dan 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kenapa ini disebut dengan himpunan? Ini disebut dengan himpunan, yaitu himpunan bilangan real atau bilangan asli. Karena 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 itu termasuk ke dalam himpunan bilangan real atau bilangan-bilangan real atau bilangan asli ya. Dan itu disebut dengan himpunan. Karena itu tadi, kenapa sih ini disebut dengan himpunan? Karena tadi konsep awalnya himpunan adalah yang bisa didefinisikan secara jelas. Anggota-anggotanya bisa didefinisikan secara jelas. Nah, kalau misalkan saya bertanya nih kepada si A, kalau bilangan real itu dari angka berapa sampai berapa? Pasti jawabannya sama. Dan dari si B, ketika saya bertanya kepada si B, saya tanya apa saja sih nilai-nilai berapa saja yang termasuk ke dalam bilangan real. Dia pasti menjawab sama dengan si A, karena itu sudah bisa didefinisikan secara jelas. Dan itu pasti. Jadi, yang dinamakan himpunan, ini konsep awalnya ya, yang dinamakan dengan himpunan itu yang bisa didefinisikan secara jelas. Yang bisa didefinisikan secara jelas, yang memiliki anggota-anggota, ketika kita bertanya pada orang lain, pasti mereka akan menjawab hal yang sama. Dan itu bisa dikatakan dengan himpunan. Contohnya nih, kalau kalian masih bingung, kita ibaratkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita belanja ke supermarket, pasti kan kalian melihat nih rak-rak yang berjejer. Rak-rak yang berjejer, ini rak minuman, ini rak makanan, ini rak coklat, ini rak sayuran, dan ini rak-rak misalnya baju, rak-rak baju di sebelah sini misalnya. Di sini rak makanan, rak minuman, rak baju, rak coklat. Itu kan termasuk diklasifikasikan. Nah, itu termasuk ke dalam himpunan. Kenapa? Di sini himpunan makanan, otomatis di sini rak makanan semua. Tidak mungkin nih di himpunan makanan ada baju. Itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin, karena itu adalah termasuk ke dalam himpunan. Himpunan makanan, himpunan minuman, himpunan baju, himpunan sayur-sayuran. Nah, itu termasuk ke dalam himpunan. Sebenarnya materi himpunan ini berkaitan atau berdekatan dengan kehidupan sehari-hari. Karena kita sering melihat himpunan-himpunan tersebut. Jadi kalian tidak perlu bingung dan tidak perlu, aduh seperti apa ya himpunan itu? Aduh bagaimana ya mengaplikasikan himpunan itu? Sebenarnya kita sudah ada pada himpunan. Kayak contohnya kita sendiri deh. Kita ada di himpunan masyarakat RW 9 contohnya.
berarti kita pun termasuk. Kalau misalkan ada orang yang bertanya, warga RW 9 tuh siapa aja sih? Atau ada di mana sih? Nah, itu kita misalnya ada di RW 9, kita ada di lingkungan RW 9. Nah, kita pun termasuk ke dalam himpunan warga RW 9. Nah, seperti itu ya, itu konsep awalnya. Nah, itu contoh-contohnya nih, saya udah kasih tahu ya, contoh-contohnya di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang tentang irisan pada himpunan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa irisan pada himpunan adalah anggota persekutuan dari dua himpunan yang dinotasikan dengan lambang seperti ini. Seperti N ya, kalau kita ibaratkan seperti N, dengan lambang seperti N. Nah, gimana sih kita cara pengaplikasiannya? Mungkin kalian sudah memahami ya konsep tentang irisan. Oh iya Bu, saya sudah tahu nih tentang konsep himpunan, tentang konsep irisan, tentang konsep gabungan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang irisan dan konsep awal himpunan. Mungkin kalian sudah mengetahui dan sudah mengenal tentang atau pengertian-pengertian dari irisan dan himpunan. Mungkin kalian masih, oh saya cuma tahu konsepnya nih, dan saya tidak tahu cara mengaplikasikannya itu seperti apa. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan pengaplikasian tentang irisan pada himpunan. Nah, contoh nih, kita punya himpunan A dan himpunan B yang tadi. Himpunan A kan memiliki anggotanya 4, 5, dan 6. Sedangkan di anggota B, dia memiliki anggota-anggota 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, ini kan termasuk ke dalam himpunan. Ini termasuk ke dalam himpunan bilangan real atau bilangan asli. Himpunan A memiliki 4, 5, dan 6. Himpunan B memiliki anggota 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, lalu irisannya itu seperti apa sih, Bu? Nah, irisannya itu kan tadi konsep awalnya, irisan adalah anggota persekutuan dari dua himpunan. Jadi, anggota yang sama dari himpunan A dan himpunan B. Nah, anggota-anggota persekutuan atau anggota-anggota yang sama yang ada di himpunan A dan juga ada di himpunan B. Dan itu termasuk ke dalam irisan. Nah, coba di himpunan A ini dan di himpunan B, coba kalian lihat mana nilai-nilai yang sama dari kedua himpunan tersebut. Dari himpunan A ada, dari himpunan B, dan di himpunan B juga ada. Coba kalian lihat ya, kalian amati, ada nggak sih himpunan-himpunan atau nilai-nilai yang ada di himpunan A dan ada di himpunan B? Ada ya. Nah, ada ya, setelah kita lihat ada himpunan-himpunan yang sama. Ada himpunan-himpunan yang sama atau anggota-anggota yang sama di tiap himpunan. Yaitu angka apa saja, nilai apa saja, nominal apa saja. Yaitu ada angka 4, angka 5, dan angka 6. Ada angka 6. Jadi ada 3 angka ya yang sama. Ada angka 4, angka 5, dan angka 6. Nah, jadi angka-angka tersebut adalah irisan dari himpunan A dan himpunan B. Jadi kalau misalnya kalian ditanya irisan dari himpunan himpunan buah-buahan, kan misalnya ditanya irisan dari himpunan buah-buahan. Contohnya, saya kasih contoh nih. Ini misalnya rak apel, keranjang buah-buahan. Kan ini tadi konsepnya atau awalnya itu ini adalah himpunan buah-buahan. Himpunan buah-buahan. Nah, himpunan buah-buahan di keranjang A dan juga di keranjang B. Misalnya nih, di keranjang A itu ada buah apel, buah pir, dan buah semangka. Sedangkan di keranjang B itu adalah ada buah apel, buah jeruk, dan juga buah melon. Maka irisannya itu adalah buah apel. Karena buah apel ini ada di keranjang A dan juga ada di keranjang B. Maka dari itu apel ini termasuk ke dalam irisan dari himpunan buah-buahan, yaitu di keranjang A dan juga di keranjang. Nah, setelah kalian memahami konsep yang tadi, saya mau kasih soal nih buat kalian, satu aja buat kalian ya. Ini adalah himpunan bilangan real. Di sini ada K, himpunan K. K memiliki anggota 2, 4, 6, 8, dan 10.
dan M memiliki anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tentukan K irisan M. K irisan M ya. Tentukan K irisan M. Coba kalian jawab ya. Ini gampang. Ini kan merupakan himpunan bilangan real atau himpunan bilangan asli. Coba kalian jawab, tentukan irisan dari K irisan M. Irisan K dan M. Irisannya tuh berapa dan berapa ya? Coba kita jawab sama-sama saja ya. Nah, di sini kan kita sudah diketahui bahwa K memiliki anggotanya 2, 4, 6, 8, dan 10. Dan M memiliki anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini yang ditanyakan adalah tentukan K irisan M. Maka kalian buat kayak yang tadi. Kalian buat K dan himpunan K dan himpunan M. Kalian buat dan kalian lihat angka berapa saja yang keduanya dimiliki oleh K dan M. Yang keduanya dimiliki oleh K dan M. Kalian coba lihat ya. Nah, di sini kalian menemukan kan K dan M itu memiliki bilangan-bilangan yang sama, yaitu bilangan angka 2 dan angka 4. Maka itu adalah irisannya. Itu adalah irisan dari K dan M. Maka kan ini ditanyakannya hanya K irisan dan M. K irisan M. Maka irisannya 2 dan 4. Jadi jawabannya irisan dari K dan M adalah 2 dan 4. Oke. Cukup sekian materi kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di materi berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.